Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Ar-Rasyid dari kelas C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018 dengan NPM 18503103. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Yang kedua, pembahasan saya yaitu 3 alasan yang membuat kita bangga memakai bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, yaitu bahasa nasional yang mempunyai nilai-nilai sosial, budaya luhur bangsa, dengan nilai yang dimiliki merupakan cermin bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya harus bisa patut bangga karena bahasa Indonesia sendiri tidak hanya dipakai oleh negara Indonesia sendiri, tapi sudah dipelajari oleh negara-negara di luar Indonesia, seperti halnya Filipina, Thailand, Malaysia, dan banyak lagi. Di Eropa juga mungkin banyak sekali yang mempelajari tentang bahasa Indonesia. Selanjutnya, poin yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Maksud di sini yaitu, jadi kita mempunyai bahasa sebagai lambang. Jadi lambang di sini merupakan satu perbedaan yang bisa dikatakan membedakan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda bahasanya. Nah, kan bahasa di Indonesia itu banyak sekali bahasa, mulai dari bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Batak, dan bahasa daerah lainnya. Tapi jika kita pergi ke suatu daerah, kita juga harus memerlukan waktu yang cukup panjang atau waktu yang cukup lama untuk bisa mengerti bahasa daerah tersebut. Nah, keuntungannya kita sendiri bisa menggunakan bahasa Indonesia yaitu kita bisa berkomunikasi dengan baik dan benar dengan warga lokal untuk mencapai suatu komunikasi yang baik dan benar. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Maksudnya yaitu bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah. Dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan. Baik pemerintah, interaksi segala kebijakan, dan strategi yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan mudah dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bahasa sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah yaitu sama halnya yang poin 3 tadi, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat untuk berkomunikasi antara suatu daerah dan masyarakat daerah dan masyarakat daerah yang lainnya. Dan selain itu juga dalam berbahasa kita juga bisa berkaitkan dengan politik, sosial, ekonomi, dan budaya dan kegiatan-kegiatan pemerintahan di Indonesia lainnya. Kita masuk ke poin 2 yaitu 3 alasan yang membuat kita bangga memakai bahasa Indonesia. Yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dengan perjuangan. Maksud di sini yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah diperjuangkan oleh nenek moyang kita dan dilestarikan oleh nenek moyang kita. Mereka berharap bahwasanya bahasa Indonesia agar tetap bisa lestari dan bisa dipelajari oleh penerus-penerus generasi-generasi muda di era sekarang. Yang kedua ada bahasa Indonesia juga dipelajari bangsa lain. Nah, maksud di sini yaitu bahwasanya bahasa Indonesia juga dipelajari oleh bangsa dan negara lain. Tidak hanya dipelajari oleh warga negara Indonesia sendiri, tapi cakupan bahasa Indonesia itu sangat luas. Mereka yang mempelajari bahasa Indonesia itu tertarik dengan apa saja sih struktur dalam kaidah bahasa Indonesia ini. Terus mereka juga berpikir bahwasanya bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang sangat kaya itu akan makna dan strukturnya. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Maksud di sini yaitu bahasa Indonesia memiliki bahasa yang beraneka ragam. Dari tiap daerah juga mempunyai bahasa yang bisa dikatakan bahasa yang khas untuk bisa dipelajari oleh kita sendiri.
Oleh karena itu, kita harus tetap bangga dan tetap melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan Republik Indonesia. Dan, saya juga berharap bahwasanya teman-teman sendiri agar tetap bisa melestarikan bahasa Indonesia, kepada warga negara asing ataupun negara asing. Banyak mereka yang datang ke Indonesia juga untuk bisa mempelajari bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya memperjuangkan bahasa Indonesia agar tetap lestari hingga, akhir hayat nanti. Mungkin cukup sekian, pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.